Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran IPA terpadu, khususnya untuk kelas 7 Banin dan Banat. Oke, sebelum kita memasuki materi yang terbaru setelah kalian melaksanakan PTS, mari kita memulainya dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi selanjutnya setelah kalian UTS yaitu tentang suhu. Yang ada di pikiran kalian tentang suhu itu apa? Ya, suhu itu derajat panas ya. Nah, suhu itu menyatakan derajat panas suatu benda. Secara mikroskopik, suhu berkaitan dengan partikel-partikel penyusun bendanya. Nah, untuk benda padat berupa getaran atom-atom atau molekul-molekul penyusun benda. Semakin cepat getaran partikel benda, berarti suhu benda tersebut semakin tinggi. Ataupun sebaliknya. Molekul itu apa? Molekul itu zat terkecil yang ada di suatu benda. Nah, pengukuran suhu dengan termometer memanfaatkan prinsip kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal itu apa? Yaitu energi panas akan berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, sehingga tingkat panas keduanya itu sama, yaitu mengalami keseimbangan termal. Nah, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Ayo, kenapa dilakukan dengan kualitatif? Karena hasilnya tidak secara internasional ya. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur yang disebut dengan termometer. Nah, termometer sendiri itu ada beberapa macamnya ya. Jenis-jenisnya yaitu ada yang pertama termometer zat cair. Dalam termometer zat cair itu digunakan umumnya larutannya itu adalah raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa itu membeku pada suhu minus 38 derajat dan mendidih pada suhu yang tinggi atau lebih dari 350 derajat. Namun, raksa itu sangat beracun sehingga berbahaya jika termometernya pecah. Nah, kalau di rumah kalian itu mempunyai termometer raksa, itu jangan sampai termometernya pecah ya. Kalaupun termometernya sudah pecah, segera dibuang karena berbahaya untuk kulit. Kulit kalian itu bisa terbakar. Nah, dalam termometer zat cair itu yang pertama ada termometer untuk laboratorium. Contohnya seperti ini. Di gambar ini contoh termometer laboratorium. Di bawahnya itu berwarna merah. Sedangkan kalau termometer suhu badan itu biasanya warnanya abu-abu gitu, raksa ya. Lanjut termometer yang kedua yaitu termometer bimetal. Jika suhunya berubah, bimetal itu akan melengkung karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lainnya. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya. Kalau misalkan suhunya lebih tinggi, yang atasnya itu, yang ini akan melengkung. Nah, ini menunjukkan bahwa suhunya itu tinggi. Tapi kelemahan dari termometer bimetal itu tidak ada angkanya, jadi cuman lengkungan logamnya saja gitu. Kemudian ada termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang berwarna dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam bentuk plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dilihat dari termometer kristal cair ini, yang terlihat adalah warnanya saja, sedangkan angka-angkanya tidak menunjukkan secara pasti suhu itu berapa. Lanjut ke skala suhu. Nah, saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin.
Nah, Kelvin itu merupakan skala suhu dalam satuan internasional. Kenapa Kelvin dinyatakan sebagai skala suhu dalam satuan internasional? Karena pemilihan titik tetap atas dan titik tetap bawahnya bersifat arbitrary atau sesuai. Nah, pada skala Kelvin, 0 Kelvin itu artinya tidak ada energi panas sama sekali pada benda itu. Partikel-partikel bendanya tidak bergerak relatif terhadap yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat dari gambar ini, terlihat bahwa skala suhu pada Celsius itu kan titik bawahnya itu 0, sedangkan titik atasnya adalah 100. Sedangkan skala suhu Fahrenheit, titik tetap bawahnya adalah 32. Titik tetap atasnya adalah 212. Skala suhu Reaumur, titik tetap bawahnya 0. Titik tetap atasnya 80. Dan Kelvin, titik tetap bawahnya 273. Titik tetap atasnya 373. Kalau kalian perhatikan, Celsius dan Kelvin itu jumlahnya sama, yaitu 100. Ya kan, 0 ke 100 berarti 100 dong. 273 ke 373 berarti 100. Nah, yang membedakan itu adalah skala suhu Fahrenheit dan Reaumur. Kalau Fahrenheit itu berarti rentangnya adalah 180 derajat, sedangkan Reaumur berarti 80 derajat. Nah, di Indonesia sendiri skala suhu yang digunakan adalah Celsius ya, bukan Fahrenheit atau Reaumur. Biasanya kita makainya Celsius karena lebih mudah dibaca, lebih mudah dilihat gitu. Sedangkan untuk internasional menggunakan Kelvin. Begitu ya. Oke, perbandingan skala suhu. Kalau misalkan skala Celsius itu kan 100, skala Reaumur kan 80, skala Fahrenheit 180. Nah, skala Kelvin kan 100, berarti perbandingannya 5495. 5 untuk Celsius, 4 untuk Reaumur, 9 untuk Fahrenheit, dan 5 untuk Kelvin. Nah, dengan memperhatikan titik tetap bawah, dibandingkan mulai dari 0 semuanya, perbandingan angka suhunya berarti 5, 4, 9, 5 ya. Nah, perbandingan di atas dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh, konversi skala suhu dari Celsius ke Fahrenheit, atau dari Celsius ke Reaumur, atau dari Reaumur ke Celsius, atau dari Celsius ke Kelvin. Nah, itu bisa kita ukur. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk Celsius ke Fahrenheit yaitu 9/5 dikali suhu Celsiusnya ditambah 32. Adapun rumus untuk mengukur Celsius ke Reaumur adalah 4/5 ditambah suhu Celsiusnya. Nah, untuk lebih jelasnya Ustazah bakal jelasin cara-caranya nih. Ada soalnya, contoh penerapannya. Misalkan nomor pertama, tentukan 45 derajat Celcius dan diubah ke Fahrenheit. Tentuin dulu nih, dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu yang diperoleh yang tadi. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 9/5 dikali derajat suhu Celciusnya ditambah 32. Berarti kan 9/5 dikali 45 ditambah 32. Nah, cara ngitungnya begini. 9/5 dikali 45 ditambah 32. 45 bagi 45 9. 9 kali 9 kan 80 ditambah 32. Hasilnya 113. Nah, soal yang kedua berarti tentukan 25 Celcius berubah ke Reaumur. Tetap dengan persamaan yang tadi, tapi rumusnya berbeda. Kalau rumus Reaumur apa? Rumus Reaumur itu 4/5 dikali suhu Celsiusnya. 4/5 dikali 25, berarti kan tinggal dicoret aja. 25 bagi 5 ya kan? Nih tulis 4/5 dikali 25
25 bagi 5 kan 5. 4 kali 5 20. Coba kita lihat hasilnya. Ya benar, hasilnya 20. Ya kan? Cara ngitungnya tinggal dibagi aja. Bagi yang kali ininya, suhu yang ini nih dibagi sama yang bawah. Yang suhu ini dibagi sama yang bawah. Ya kan? Biar lebih mudah. Kalau misalkan Celsius diubah ke Kelvin, ini lebih mudah, nggak usah dibagi-bagi, tinggal dikurangin aja. Misalkan tentukan 78 Celsius diubah ke Kelvin. Rumusnya itu tinggal suhu Celsiusnya apa ditambah dengan 273. Kenapa 273? Karena itu titik nolnya, ya kan? Berarti 78 ditambah 273, 273 ditambah 78, hasilnya 351 Kelvin. Kalau misalkan soal sebelumnya kan dari Celsius ke Fahrenheit kan rumusnya 9/5 tuh, berarti harus dibagi dulu yang bawahnya. Kalau misalkan ke Reaumur kan 4/5, berarti dibagi lagi. Nah, kalau misalkan Kelvin itu cuma ditambah 273 saja, apapun nilai Celsiusnya gitu. Karena Celsius dan Kelvin kan rentangnya sama ya, 100. Jadi tinggal ditambahkan saja. Nah, materi yang terakhir itu tugas ke-9. Kalian harus mengerjakan tugas-tugasnya ya, jangan lupa. Nah, apa yang dimaksud dengan suhu? Tadi sudah dijelaskan. Dan mengapa indera perasa bukan pengukur suhu yang andal? 3. Jelaskan macam-macam termometer itu sudah ada. 4. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan cara menentukan titik terbawah dan titik teratas pada skala Celsius dan skala Fahrenheit? Nah, tadi ada tabelnya. Nah, yang kelima itu konversikan nilai yang ada di bawah ini. 45 derajat Celsius diubah ke Reaumur, dirubah ke Fahrenheit, dan dirubah ke Kelvin. 36 Reaumur diubah ke Celsius, diubah ke Fahrenheit, dan diubah ke Kelvin. 14 derajat Fahrenheit diubah ke Celsius, diubah ke Reaumur, diubah ke Kelvin. Kalau misalkan diubah ke Reaumur itu berarti rumusnya sama, cari yang Reaumur. Kalau yang diubah ke Fahrenheit berarti rumusnya sama, cari ke yang Fahrenheit gitu ya. Walaupun depannya ini Fahrenheit juga carinya sama, rumusnya rumus Fahrenheit, rumusnya rumus Reaumur gitu ya. Insya Allah kalian sudah paham semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.